Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wila. Allahumma ja'al jam'ana hadzal jam'a marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ta'zim wa takrim yang kami muliakan ayahanda kami, orang tua kami, Bapak Abdullah Khatib telah berhadir di tengah-tengah kita di Balai Sayyidul Khori Al-Rahmah dan di markas Ifkah Kota Laksa, juga ayahanda di tempat kemarin itu markasnya Gerakan Nasional Anti Narkotika. Insya Allah di sini markasnya Ifkah dan Balai Pengajian Sayyidul Khori Al-Rahmah. Alhamdulillah sudah sampai ayahanda beserta seluruh rombongan telah berhadir pada malam ini. Alhamdulillah sehat walafiat, dan kita doakan bersama mudah-mudahan ayahanda dan seluruh rombongan terus Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan rezekinya, dan insya Allah mudah-mudahan bisa terus berbakti buat masyarakat Aceh dan bisa terus bermanfaat buat kami masyarakat Aceh khususnya dan seluruh Indonesia umumnya. Dan alhamdulillah ayahanda ini pertemuan yang kedua, makin sehat terus ayahanda, makin cerah ya. Insyaallah mudah-mudahan seperti doa kita tadi terus makin sehat terus semuanya. Yang dimuliakan juga ketua IPKA, ketua Granat, dan seluruh ketua kampung yang telah berhadir, tokoh masyarakat, dan guru-guru kami dari IPKA Kota Laksa, para Polri, dan ini mewakili daripada yang kemarin ayahanda itu juara di provinsi, ada Syekh Hezir yang di tahun lalu mewakili Kota Laksa dan mewakili Aceh di tingkat provinsi, di tingkat nasional. Ada Abu Saidah yang kemarin di Medan Meriah baru saja pulang juara 2 kelas sabah, dan juga itu kelas sabah Muhatal ayahanda yang pakai baju biru kaos juga juara 2. Allah masih ada yang lain lagi akan menyusul. Jadi ayahanda juga berguru sekalian untuk mengambil berkah kita pada malam yang kedua ini. Mari sama-sama kita dengarkan dan kita awali dengan pembacaan suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustaz Syahidah Saludin. Kepada Ustaz untuk tetap disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yasin, kata Yasin, sana, kata.
والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hafidhil Quran. Alhamdulillah, cukup luar biasa ayahnya dan para hadirin sekalian. Sudah kita awali tadi dengan pembacaan Al-Quran dari Qori kita, dan insyaallah mudah-mudahan nanti di TC untuk sampaikan insyaallah mudah lewat Ustaz. Amin. Amin. Alhamdulillah ayahanda telah hadir juga di dua kali cilik kita pada Langsa. Kalau yang pertemuan yang lalu ada pertemuan pertama kita kemarin tidak ada nih di asing, yang ada di Muhajir dengan Haikal. Insya Allah malam ini nanti kita sambut dan kita tutup dengan penampilan mereka bertiga. Yang kemarin cuma dua ayahanda, malam ini kita berikan tiga insya Allah. Terus selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua FK Kota Langsa dan pimpinan Balai Pengadilan Sayyidul Qori Ar-Rahmah kepada Teguh Syahrul MTA di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam kita sajikan di hadapan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beserta keluarga sekalian. Yang dihormati ayahanda kami adalah berhadir di sesi yang kedua kali. Alhamdulillah masih punya waktu melihat anak-anaknya di sini, adik-adiknya. Kami semua di para kori-kori hadir. Juga ada cucu ayah yang hadir. Ya. Kakeknya nggak tahu, abunya yang tahu ya, Bunda. Yang kami hormati guru-guru kami, para ulama yang berhadir, Pak Faisal, selamat datang, dan lain-lain semuanya, sama Bangda. Syukur alhamdulillah, terima kasih banyak. Tadi juga ada telepon sama Ketua Mukhtar Ayanda. Katanya ada bingkisan khusus untuk dibuka grup selawat. Terima kasih Ayanda. Kami inilah dibuka. Ini satu lembaga untuk membantu pemerintah untuk pembinaan pengembangan tilawatil Al-Quran. Juga hadir malam ini ada Imam Masjid Raya untuk Asnawi, ada ini Ustaz Nasruddin, ada ini menantu Pak Sulis, Ustaz Sulis. Ibu Abidah. Nah, jadi ini orang ini juga Imam Masjid Raya Ayanda. Jadi sebetulnya nggak ada kalimat yang lain yang kami sampaikan, hanya sepatah kata atau kalimat, jangan lupa melihat kami, sering melihat kami Ayanda kalau pulang ke sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan buat Teguh Syahrul yang telah menyampaikan kata sambutannya. Tak lebih ucapan beliau hanya terima kasih Ayah. Terima kasih dan terima kasih sudah sampai kedua kalinya ke tempat kami. Ini semua kita berharap kepada seluruh para qori, setiap baca Al-Quran, doakan terus Ayahanda, mudah-mudahan terus Allah memberikan kesehatan, terus berikan kesempatan, dan insya Allah mudah-mudahan hajat beliau, cita-cita beliau terkabul, khususnya untuk masyarakat Aceh. Selanjutnya kata-kata sambutan, juga kata-kata arahan, sedikit wejangan sebagai penyejuk hati, semangat buat kami dari anggota FK semuanya. Kepada Ayahanda kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran wa salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati para ustaz, Tengku, para kiai, pejabat, abu-abu, dan lebih khusus pimpinan Balai Pengajian Sirajul Qari Ar-Rahmah, Ketua Hika, Teguh Syahrul, dan kepada semua sahabat-sahabat, adik-adik, anak-anak kita, mari pertama-tama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat karunia-Nya. Pada malam hari ini kita bisa hadir di Balai Pengajian, Balai Tahfiz Al-Quran yang luar biasa ini. Selawat dan salam kita sajikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah yang telah membawa kita ke alam ke-8 kepada alam yang kebenaran, dan syafaatnya kita nantikan di yaum akhirat nanti. Bapak dan saudara sekalian, saya ikut terharu karena semuanya kehadiran saya di sini tidak menyangka disambut begini, padahal saya hanya membawa janji saya, janji pada waktu kita ketemu dalam satu wawancara ya, kira-kira sebulan atau 2 bulan lalu ya. Kita ada anak-anak kita mengaji, saya kagum dan saya pada Mukhtar, saya senang sekali kalau pengajian ini satu saat bisa terus berkembang, terus baik, terus meningkat. Dan tadi sudah dilaporkan bahwa dalam MTQ kemarin di Bandung kita berhasil mewarnai dengan mendapatkan nilai juara yang bukan hanya 1, 2, mungkin sampai 3. Ini luar biasa.
Jadi memang saya kira ini perlu kita semua mendukung bersama-sama dengan niat yang ikhlas agar balai tahfiz atau balai pengajian seperti ini bisa muncul di seluruh Aceh pelan-pelan tapi pasti. Mungkin lebih lama nanti akan turun ke tempat yang lebih rendah lagi sampai ke dusun. Kalau ini ada bisa, ya insya Allah kita yakin kita akan mendapat barokah lebih banyak. Karena kalau kita lihat sejarah kita dulu, sejarah Aceh masa lalu, sebetulnya tidak banyak juga uang Aceh pada masa lalu ya. Tidak banyak juga hebat pemimpin-pemimpin. Tapi karena pada waktu itu tokoh-tokoh dan ulama Aceh sangat mendekatkan diri kepada Al-Quran, saya yakin itulah membuatkan Aceh maju luar biasa pada waktunya. Kita tahu ketika Turki sebagai sebuah imperium besar di dunia ada, Aceh sangat dekat dengan Turki, bukan sebagai anak Turki atau cabang dari imperium Turki, tapi kita sama bergerak. Dan bahkan jauh sebelumnya ketika kerajaan Samudra Pasai di bawah Malikut Saleh, banyak sekali ulama-ulama Aceh yang sampai ke Jakarta, sehingga dari 9 wali songo ternyata 3 itu dari Aceh, termasuk Maulana Malik Ibrahim. Dan barangkali kita semua heran kalau kita katakan Aceh itu sudah membangun Indonesia sebelum Indonesia ada. Ya, ketika ada seorang anak Sultan Malikus Saleh, cucunya, ketika Samudra Pasai ditaklukkan oleh Turki, oleh Portugis, maka beliau lari sampai ke Mekah mengaji Islam dan balik lagi, tapi tidak lagi ke Pasai, tapi menyeberang ke Jawa, ke Kerajaan Demak. Disitulah beliau yang bernama Fatahillah atau Fazilah Khan menjadi panglima perang Kerajaan Demak. Dan beliau mempertahankan Demak dari serangan Portugis. Karena beliau jadi panglima perang, akhirnya bersatu dengan Islam yang ada di Cirebon, kemudian menaklukkan Sunda Kelapa, ya kemudian menang dan disebut kota Jayakarta. Itu Aceh. Jadi Aceh sudah mengalami jauh pada abad 13 sebelum Indonesia ada. Dan itu kalau saya yakin, saya kira kita semua yakin, tidak lain karena orang Aceh waktu itu sangat dekat dengan Al-Quran. Jadi mungkin harapan kita semua bagaimana kita kembali bisa memberikan Al-Quran yang kita bersama Al-Quran. Saya bisa baca Al-Quran tapi tidak pintar. Walaupun saya pernah dulu belajar khawatnya tapi tidak selesai. Sampai hari ini saya belajar sendiri di rumah. Saya punya anak kelas 1 namanya Muhammad Rajin. Saya masuk sekolah tahfiz Al-Quran juga di Tangerang sama Yusuf Mansur. Nah sekarang saya belajar sama dia kalau dia pulang, belajar sedikit-sedikit. Nah dia baru hafal, saya baru Wadzuha, Sabi Isma, Rabbika Wa'alallati, baru itu. Tapi lagunya belum bisa, ya nanti waktu saya belajar. Ini kan cucu saya ini, siapa namanya? Asih. Ini ibunya Bu Aminah, itu boleh dibilang kakak saya. Abidah ya. Oh, iya. Nah jadi sekali lagi saya bangga, saya senang, saya berdoa balai pengajian ini dan hikah dapat terus maju dan berjari langsa. Dan saya janji kepada saya setiap ada waktu saya pasti singgah di sini. Nanti kita bersama memikirkan apalagi sehingga kalau bisa satu waktu kita berada di garis paling depan, insya Allah. Sekian harapan saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup luar biasa. Terima kasih ayahanda, kisahnya, semangatnya untuk kami semua. Mudah-mudahan masyarakat Aceh yang dulu bisa berkiprah di Indonesia, ya, khususnya di Aceh sendiri. Insya Allah mudah-mudahan kita berdoa juga melalui Balai Seripori ini bisa membangun Aceh Indonesia dengan Al-Quran. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ini ayahanda yang tertunda di pertemuan yang lalu. Pertemuan di yang lalu ada 3 kori kecil yang tidak sampai kita tampilkan, cuman hanya 2 kori saja. Dan kebetulan malam ini langsung
satu orang yang tidak ada malam kemarin kebetulan cucu ayahanda sendiri. Selanjutnya kami persilakan buat 3 kori cilik kita, dan alhamdulillah mereka merupakan juara 1 kemarin di MTQ Benar Meriah, baik di cabang tilawatil Quran maupun di murotal. Kepada 3 kori cilik persilakan dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah.
Salam. Insyaallah. Baik. Baik. يا أيها Allah. هو وكان بالمؤمنين رحيما Allah. Allah. الله أكبر Allah. Allah. لا إله إلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها Allah. والقمر إذا Allah. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها Allah Akbar. والسماء وما بناها والشمس
Allah. Ya. Ya Allah, kan ulang nih, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Memang kan. Allah, Allah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Allah merhamkan Al-Quran. Alhamdulillah cukup luar biasa. Dan para hadirin sekalian, guru-guru kami, inilah 3 ciri yang berusaha sudah tampil. Dan mulai dari pertama tadi sampai akhir, Masya Allah, begitu merinding luar biasa kita mengenai. Insya Allah mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Ketua IPK, mudah-mudahan mereka bisa sampai ke Jakarta ya. 3 mereka Insya Allah. Mana tahu bisa tampil di depan istana negara, Masya Allah mudah-mudahan ya. Jadi sudah. Dan selanjutnya acara penyerahan secara simbolis dari Ayahanda DPD RI kepada Ketua IPK Kota Langsa, kepada Ayahanda bisa. Ini untuk anak-anak kita yang tadi mudah-mudahan